Terima kasih Tuhan. Jesus. Siara para takara para papa para. Terima kasih Tuhan. Saudara, kalau kita hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Ada kesaksian yang sangat baik. Bahwa Tuhan itu menolong kita. Jika saudara dan saya hidup sampai hari ini, itu karena kebaikan Tuhan. Maka pujilah Dia, kebaikan-kebaikannya, kemurahannya, anugerahnya. Maka kita akan diluputkan dari segala malapetaka. Ada seorang anak Tuhan, suaminya terkena COVID-19. Dia sudah sampai di ventilator, bahkan sudah tidak bisa berpikir apa-apa. Kemudian saat itu dia sudah berserah kepada Tuhan. Tetapi istri dan keluarganya berdoa sangat keras. Minta supaya Tuhan memberikan yang terbaik. Saudara, ketika dia berada di ruangan ventilator, pada situasi yang sudah sampai dengan titik terakhir, maka rohnya diangkat Tuhan. Dan ketika diangkat Tuhan, dia diajak berjalan menemui setiap dia tunjukkan di surga. Dia berjalan di atas rumput yang luar biasa. Tapi dia ditunjukkan juga ada orang-orang yang di neraka. Selesai Tuhan menunjukkan semuanya. Kemudian Tuhan katakan, kamu harus kembali nak, saatmu belum tiba. Dia katakan, saya tidak mau Tuhan, saya mau di sini, saya mau di sini. Tidak nak, istri dan anak-anakmu serta keluargamu menghendaki engkau kembali, dan engkau katakan kepada seluruh orang, setiap engkau jumpai, bersungguh-sungguhlah di dalam Tuhan, sebab Tuhan itu sewaktu-waktu memanggil kita. Saudara, akhirnya dia begitu selesai Tuhan perintahkan balik, kemudian dia kembali, hidup kembali. Cerita ini saya teringat ketika dulu Bu Menuk menyampaikan bahwa sering dia diajak ke surga. Sering dia diajak ke surga dan ditunjukkan. Saudara, Tuhan itu baik. Kita gunakan waktu kesempatan yang Tuhan berikan saat ini untuk melakukan perkara-perkara yang dikehendaki Tuhan. 2021 ada banyak tantangan dan lebih dahsyat daripada 2020. Tetapi Tuhan akan menyertai kita dengan kasih-Nya, kasih yang terindah. Kita naikkan pujian ini Tuhan, dan resapi bahwa kasih-Nya yang terbesar, kasih yang terindah yang telah kita terima, itu yang membebat kita, itu yang melindungi kita, itu yang menjaga kita dan memelihara kita. Kasih yang terindah telah ku terima
kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu. Tuhan, katakan Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Yes, Lord. Kasih yang terindah telah ku terima. Kasih yang terbesar dari-Mu, Yesus. Saudara, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, semua karena anugerah-Nya, namun oleh anugerah kemurahan-Mu. Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Yesus, baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Yesus baik, haleluya. Yesus baik, Yesus baik, sungguh baik bagiku. Yesus mulia, Yesus mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Katakan Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, sungguh baik bagiku. Yesus mulia, Yesus mulia, mulia nama-Mu, Yesus.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Yesus adalah para takar apa. Jilo para tora para takar. Jilo para takar para takar. Yesus kau sungguh Terima kasih Tuhan. Jesus Lord. Sinilah para tukurukon mikis sikar. Saudara, selama setahun 2020, adakah di antara kita yang merasakan akan kebaikan Tuhan? Betapa mudahnya kita mengucap syukur pada saat kita merasa bahagia, kita merasa nyaman. Tapi pada saat kita tertimpa oleh satu musibah, apakah kita masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Yesus adalah para kasih para. Yesus Yesus para takar. Jesus adalah para takar. Istilah para takar. Istilah para takar. Saudara, kisah yang saya sampaikan tadi, pada waktu orang itu diputarkan semua kehidupannya, maka dia tahu bahwa di setiap kita melangkah, dia tahu bahwa di setiap kita berjalan ada Tuhan Yesus di sampingnya. Jadi seringkali saudara, kita tidak merasakan penyertaan Tuhan, sehingga ada alasan kita untuk menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tetapi Tuhan menyertai kita. Saudara, saat orang ini menyembah Tuhan, memuji Tuhan, saat dia melakukan kebaikan Tuhan Yesus itu menari-nari, bersukacita, bersorak-sorai, bertepuk tangan. Dia sangat sukacita. Tapi ketika dia jatuh di dalam dosa, Tuhan Yesus sangat sedih dan menangis. Sikara para takara. Saudara, waktunya ini sangat singkat. Waktunya dipergunakan waktu yang ada. Jika saudara suka memuji Tuhan, pujilah Dia. Jika saudara menyembah Tuhan, sembahlah Dia. Jika saudara melakukan kebaikan, berbuatlah kebaikan. Yes Lord. Dikira para tokoro bekes. Yes. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Katakan, Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Yes Lord, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya
Bapak, saya mau sampaikan pada Bapak Ibu, satu saat kita akan diuji. Tapi seberapa banyak saudara yang mengalami kebaikan Tuhan? Seberapa banyak saudara diselamatkan? Seberapa banyak saudara mengalami kemurahan dan kebaikan Tuhan? Ungkapkan pujian ini saudara, dan sungguh-sungguh bahwa Yesus itu baik, dan rasakan masuk dalam hati. Oh, yes Lord, Yesus Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hei, katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Katakan lagi, Hosana. Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. And take my soul, my Savior God, to Thee. I'll praise, oh I'll praise, oh
Musik coba ditata. Jesus. Saudara, iblis tidak suka kita menyembah dan memuji dia. Yes, iblis, kau telah dienyakan. Kau yang menghambat pujian dan penyembahan dipatahkan di dalam nama Yesus. Sebab hari ini anak-anak Tuhan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan kau iblis tidak punya tempat di tempat ini. Kisikala para ini disinilah para tu puru bekisi. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari saudara naikkan pujian ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. That's it, my soul. That's it, my soul, my Dipersilakan untuk berdoa. Salam, puji nama Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu. Kami menyerahkan ibadah raya pada saat ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah berkat-berkat surgawi mengalir melimpah dahsyat luar biasa di dalam ibadah raya pada saat ini. Kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa untuk pemimpin pujian, untuk singer, pemain musik tamborin, soundman, demikian juga multimedia, semua Tuhan memberkati. Urapi dengan urapan yang baru. Demikian juga setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang hadir, Tuhan memberkati. Urapi Tuhan dengan urapan yang baru, urapan sukacita, damai sejahtera. Kuasa firman Tuhan bekerja dahsyat luar biasa. Mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Yang percaya dan diberkati katakan amin.
Haleluya. Semua makhluk hidup memuji Tuhan. Amin. Semua yang di bawah kolong langit memuji Tuhan. Amin. Langit dan bumi. Dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sorak-sorai itu Tuhan, katakan haleluya, amin, 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 haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Sorak-sorai itu Tuhan. Bapak Ibu, ini lagu luar biasa ya. Dan ini menjadikan kita anak-anak Tuhan bersuka cita. Hati yang gembira adalah apa? Obat ya.
saya mau beri kesaksian ya. Jadi kemarin pada waktu saya daring, silahkan duduk Bapak Ibu ya. Jadi pada waktu kemarin saya melatih, ada calon kepala sekolah dari Sulawesi Selatan. Jadi Bapak Ibu selama 3 bulan ini saya punya tugas melatih calon kepala sekolah dari Provinsi Sulawesi Selatan. Tiba-tiba ada salah satu peserta itu tidak hadir di dalam daring itu. Dia terkena sakit batuk, kemudian terkena sakit muntah gitu ya. Lalu kemudian dia tubuhnya menggigil panas sekali. Terus kemudian dia tidak hadir di dalam pertemuan itu. Lalu istrinya pagi hari meng-SMS saya. Istrinya meng-SMS saya. Pak, suami saya tidak bisa masuk, tidak bisa mengikuti kegiatan ini. Karena apa? Karena ini nggak bisa bangun Pak. Dia kemarin muntah, kemudian perutnya pusing, perutnya kok pusing ya? Perutnya nggak enak, kepalanya pusing, dan ini suhunya panas sekali Pak. Terus kemudian saudara, kalau saudara dihadapkan pada orang seperti itu gimana? Pasti akan mengatakan, bawa ke dokter gitu ya. Nah saya enggak. Saya katakan, Ibu, kamu berdoa dengan cara lain. Cara yang selama ini kamu gunakan tidak bisa, tapi kamu berdoa dengan cara lain. Katakan di dalam doa itu, ya Isa alaihi salam, aku mohon kesembuhan untuk suamiku. Katakan, jamah di kepala dan kemudian dia di dadanya. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah, saya yakin dia dilakukan karena saya telepon sampai 3 kali, 4 kali, kemudian saya SMS. Kemudian Bapak Ibu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kemudian paginya kemudian dia sudah sembuh dan bisa mengikuti kegiatan daring. Walaupun hidungnya meler dan sebagainya, tapi dia yang tidak bisa bangun sama sekali, kemudian dia bisa bangkit dan mengikuti kegiatan. Sorak-sorai untuk Tuhan ya. Nah, saudara, di sekitar kiri kanan saudara itu banyak mereka yang terkena sakit penyakit. Apakah saudara tinggal diam? Nama Yesus sungguh ajaib. Amin. Iya. Makanya Gusti Yesus, nderek Gusti Yesus itu dados sumbering katentreman, keselamatan dan kekuatan. Kita coba pujian ini ya, pujian bahasa Jawa, pujian baru ya. Bahwa di dalam Tuhan Yesus, derek Gusti Yesus menika pikantuk katentreman, keselamatan lan kekiatan. Nah, ayo Mas.
kita akan menerima firman Tuhan. Iya. Mas Sus itu di belakang sudah keri mau joget itu. Iya. Bapak Ibu, jadi derek Gusti Yesus ya. Mantep itu ya. Saya kalau seperti ini ingat sama Mbok siapa? Mbok Saini. Iya. Luar biasa. Kalau dia dengar lagu Jawa itu apa? Dia menjoget ya, sukacita. Dan dia sekarang tetap joget Bapak Ibu di surga. Ya luar biasa. Yang biasa lakukan joget karena dia kalau apa namanya berbicara mungkin karena sudah sepuh ya. Tapi Bapak Ibu yang sepuh-sepuh ini jangan sampai kalah dengan yang apa? Yang muda-muda. Dari Gusti Yesus, ya itu sak lawas-lawasi. Aduh senengi dan aduh apa? Enake. Walaupun jangan sebetulnya ya Bapak Ibu kalau mau jujur. Itu kita selalu menghadapi seneng dan enak dan susah juga. Tapi Tuhan Yesus menjanjikan kita untuk Dia menyertai kita. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak bangkit berdiri lagi. Kita akan naikkan pujian Roh Kudus penuhiku untuk menerima firman Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati jemaatmu, berserah penuh di hadiratmu.
Oh, glory bagimu. Haleluya. Yesus Tuhan, terpujilah namamu. Haleluya. Ore que se kerarararara, ore kamare que sesu, terpujilah namamu. Haleluya. Glory bagimu. Ore que se rarararara. Haleluya. Glory bagimu. Ku sembah Engkau Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kesaksian, pujian, penyembahan Engkau curahkan atas kami. Ibadah raya ini bila Engkau berkati dengan kasih dan kuasa, Engkau sucikan dengan kuasa darah-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Masih dalam suasana Natal, sukacita, kemuliaan Tuhan melimpah atas kita semuanya. Yang menjadikan dasar dalam ibadah raya pada hari ini, minggu ini, terambil dari Lukas pasal 2, Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 35. Saya ulangi, Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman Tuhan. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan
banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan sesuatu sedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita kemarin menikmati kasih Tuhan, ya, Natal yang penuh damai, sukacita. Ini semua karena anugerah Tuhan. Lebih-lebih di bangsa ini, bangsa Indonesia. Immanuel, Tuhan beserta kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari lahir seorang anak yang sudah dinubuatkan, dan itu sudah ada di dalam dunia, lebih-lebih di dalam hati kita. Dan itu sudah tertulis menyelamatkan seluruh umat manusia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema khotbah hari ini adalah sesungguhnya Tuhan telah mendengar. Sesungguhnya Tuhan telah mendengar atau mengabulkan. Kata ini terambil dari kata Simeon. Ya, Simeon, arti nama Simeon. Itu dalam Kejadian 29 ayat 33. Makna sesungguhnya Tuhan telah mendengar, ini hal yang luar biasa, di mana janji dan nubuatan untuk Simeon, ini anak Yakub, dan Ibu Lea, itu anak yang kedua ini, dijanjikan bagaimana ia sudah dinubuatkan. Siapakah dia? Kenapa dia begitu pentingnya Simeon ini? Dia seorang yang telah dinubuatkan untuk menantikan kedatangan Sang Mesias. Dia seorang penduduk Yerusalem di sana yang adil, benar, dan saleh. Catat ya, adil, benar, dan saleh. Yang rindu akan kedatangan Mesias yang dijanjikan itu, dan yang sudah mendapat petunjuk langsung dengan Roh Kudus. Dia mendapat perintah apakah harus melakukan apa dan sebagainya sebagai orang saleh atau soleh dan hidup benar di hadapan Allah. Dia langsung menantikan dan mengharapkan akan janji Tuhan, yaitu kedatangan Sang Mesias, anak yang diurapi Tuhan. Bahkan dia dinubuatkan, dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias dengan matanya sendiri. Tatkala waktunya tiba untuk menyerahkan Yesus kepada Allah, dia datang ke bait Allah itu dengan tidak kemauannya sendiri, tetapi Roh Kudus yang menuntun dia, memerintahkan dia untuk datang ke bait suci, bait Allah. Pada saat dia melihat, dia memuliakan anak tersebut di hadapan Allah. Janji yang sudah digenapi, saya melihatnya, melihat anak tersebut. Dia memberkati bayi Yesus itu di bait suci. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia melihat keselamatan dilimpahkan atas Israel dan terang yang menjadikan penyataan atau pewahyuan bagi bangsa-bangsa lain. Sehingga dia diperuntukkan tidak hanya umat Israel, atau arti yang kedua orang pilihan, orang yang percaya. Arti yang ketiga yaitu seluruh umat manusia, bangsa-bangsa lain. Di ayat ini sangat jelas sekali di dalam Lukas 2. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang kita dari kata atau Simeon ini, sesungguhnya Tuhan telah mendengar. Syarat mendengar dengan baik, bagaimana sikap dan tindakan orang yang diberikan janji tersebut. Sehingga Tuhan telah mendengarkan apa yang sudah dirindukan oleh Simeon ini.
Ada janji dan dia imani dan dia menunggu sekian waktunya sehingga dia bisa melihat sang jabang bayi, yaitu Yesus yang dijanjikan, yang diurapi, Mesias yang diurapi Tuhan. Maka di sini yang saya tertarik sekali dalam firman Tuhan ini, ia seorang yang benar dan saleh. Untuk menunggu atau supaya Tuhan Allah itu mendengarkan suara hati kita, suara iman kita, satu sikap kita adalah benar dan saleh. Sehingga di sini yang harus kita garis bawahi, orang yang berani mengatakan Tuhan Maha Besar, Allah Maha Besar, itu orang yang saleh. Itu di dalam kitab Jabur atau kitab Mazmur mengatakan seperti itu. Bukan berkata-kata yang dengan kebencian, menghina orang lain, cemooh dan sebagainya. Tetapi hidupnya harus saleh. Saleh di hadapan siapa? Tuhan. Bukan di hadapan satu golongan, dua golongan atau di hadapan manusia. Tidak. Tetapi di hadapan Tuhan. Standarnya adalah standar ilahi. Saudara terkasih, kehidupan saleh dan benar di hadapan Tuhan, ini yang dibangun dalam diri Simeon. Dia datang ke bait Allah tidak semaunya. Dia datang karena kehendak Roh. Roh Kudus memerintahkan untuk pergi ke bait suci. Sehingga kalau seseorang dengan bahasa lawan katanya, kalau orang itu atau siapapun orang tersebut, kalau Roh Allah tidak menggerakkan untuk pergi ke gereja atau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya nggak bisa. Kita tidak bisa memaksakan. Kita hanya tugasnya mendoakan, menyampaikan berita, nek gelem, gitu kan. Jadi tidak ada pemaksaan. Tuhan sendiri yang memanggilkan, Tuhan sendiri yang punya rencana setiap umat manusia. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara dan saya masuk di dalam kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan ini, mengalami penebusan. Mari kita seperti yang kita contoh Simeon. Kenapa pertanyaannya? Kenapa Tuhan Allah mendengarkan suara hati saya? Pertanyaan itu. Di firman, sesungguhnya Tuhan telah mendengar, meyakinkan dalam diri kita. Pertanyaan tadi, kenapa Tuhan telah mendengarkan? Ada apa tentang diri saya ini? Apakah pikiran saya itu berpikir pikiran dan perasaan Kristus? Ataukah kita berpikiran negatif terhadap orang lain? Apapun yang saudara kerjakan, aku ora percaya. Walek kabeh. Apakah itu yang disebut salah atau soleh? Tidak. Hati kita yang katakan haram di sini, hati kita yang tidak bagus, yang tidak benar akan mengeluarkan kata-kata di dalam iman Kristen, itu yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Hati kita itu bersih, maka perkataan itu bersih. Kalau hati kita kotor, maka perkataan kita akan kotor pula. Saudara terkasih di dalam, itu saleh, soleh. Dan tidak pilih-pilih. Kue koncoku, kue tak bilo. Dengan berbagai dasar ayat-ayatan, tidak bisa. Itu manusia. Itu manusia. Yang namanya benar dan adil, ya sesuai dengan standar firman Tuhan, kitab suci. Tidak direko-reko, di neko-neko. Kita apik, mau tak bilo, pakai ayat dan sebagainya. Salah. Atau kita mengcounter dengan dasar-dasar ayat. Tidak bisa di sini. Standar Tuhan, apa yang maunya Tuhan, itu ada di dalam diri saudara dan saya. Disitulah Tuhan yang berkehendak, Tuhan akan berkata-kata. Kalau saudara dan saya berjalan dan tidak sesuai dengan standar Tuhan, Tuhan akan menegur saudara. Baik atau tidak baik. Itu benar, itu salah. Tuhan akan berbicara pada saudara. Kalau orang saleh atau soleh, itu Tuhan sendiri akan menegur dalam hati kita, batin kita.
Karena batin kita itu ada hubungannya dengan Tuhan. Hati kita ada hubungannya dengan Tuhan. Maka Tuhan akan menegur diri kita. Karena Allah itu kudus. Kita harus kudus. Tuhan itu saleh. Maka hidup kita harus saleh. Saudara terkasih, kebenaran yang seperti ini itu kita bangun dalam diri kita. Supaya Allah mendengarkan apa yang menjadi suara batin kita. Apa yang menjadi suara batinnya hati orang Indonesia. Dengan pandemik seperti ini. Semua berdoa. Ngapain kita ganggu orang lain? Ngapain kita mencaci maki, mencemooh? Kita duduk sujud menyembah Tuhan, kita berseru, Tuhan tolong Indonesia. Seperti tadi kesaksian. Ada kesaksian di mana sakit Pak, sakit. Ayo kita doakan dengan iman percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia dinyatakan. Itu sikap Simeon. Kenapa Tuhan mendengarkan dari doa itu sendiri? Karena kita diajak hidup kudus. Pikiran harus kudus. Saudara terkasih di dalam Tuhan, Simeon menantikan, merindukan kedatangan Mesias. Itu hal yang luar biasa. Secara manusia, baik emosional kita itu ditata luar biasa. Karena apa? Pada saat kita berjalan ada suara yang tidak mengenakan di dalam telinga kita cepat emosi atau marah. Pada saat kita berpuasa untuk hal tertentu, maka disitulah di depan kita ada sesuatu yang harus dipersiapkan di dalam hati kita untuk melihat dan menyaksikan secara pribadi Mesias, anak yang diurapi. Tidak mudah. Kalau itu secara fisik, secara mata, secara fisik itu tidak bisa. Di sini di dalam firman Tuhan dikatakan Roh Kudus membimbing, menuntun Simeon. Suasana batin yang luar biasa, menurut standarnya Tuhan, dia bisa disebut saleh. Maka dia bisa melihat sang anak. Bisa melihat kedatangan sang Mesias dan dia pada saat menerima sang jabang bayi, Yesus, dia mengangkat dan memuliakan Tuhan. Memuji Tuhan atas kebesarannya. Dan saat ini saya melihat apa yang Engkau janjikan. Kalau itu dilihat secara pikiran manusia, kita mata kita seperti manusiawi, sifat manusiawi, tidak bisa. Maka saudara dan saya jangan sampai kaget kalau sampai saat ini masih ada perbantahan tentang Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Perbantahan ini sudah tertulis. Kenapa? Dia memakai cara berpikir manusia. Di dalam firman Tuhan, perikop ini, itu secara roh kudus, roh ilahi, memandang siapakah Yesus Kristus itu. Sehingga jauh, antara roh dan kedagingan jauh. Sehingga timbullah perbantahan sampai saat ini yang saudara dan saya melihat di YouTube dan sebagainya, informasi yang ada, itu sudah tertulis dalam Alkitab. Ojo kaget. Saudara terkasih di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita diajak di sini sebagai orang yang percaya, lihatlah secara batin, lihatlah secara roh. Maka saudara dan saya pendekatannya, melakukannya dengan roh dan kebenaran. Karena yang kita sembah adalah roh dan kebenaran, bukan secara fisik. Ini yang seringkali tidak sampai ke titik tersebut. Ya kita mengampuni, mengasihi, apapun pendapat monggo.
Tapi kita mendoakan dalam nama Yesus, biarlah kasih dan kuasa Tuhan dinyatakan. Dan janji ini tidak hanya untuk umat Israel. Janji ini tidak hanya untuk orang percaya. Dalam firman Tuhan ayat 31 dan 32, saya lebih lengkapnya ayat 30 ya. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan. Penyataan ini pewahyuan ilahi, penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Firman Tuhan sangat tegas. Firman Tuhan sangat tegas untuk umat Israel dan juga seluruh bangsa-bangsa lain. Pewahyuannya, nubuatannya, suara ilahi itu tidak hanya satu golongan, dua golongan. Di seluruh bangsa-bangsa Tuhan sudah sediakan. Siapakah dia? Mesias yang diurapi Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Saudara terkasih, sangat jelas sekali. Sehingga kalau kita kembali ke dasar firman Tuhan ini, maka kita punya iman yang luar biasa, di mana kasih Tuhan akan menguatkan kita. Ternyata Simeon, kenapa dia telah suaranya didengarkan oleh Tuhan, ada janji Tuhan, ada nubuatan, dia imani, setelah dia imani sikapnya hidup saleh dan benar di hadapan Allah dan juga benar di hadapan manusia. Jadi ada urut-urutannya. Ada urut-urutannya. Setelah itu dia pada saat itu hidup saleh, benar, itu berarti dia sujud menyembah pada Tuhan. Pikiran dan hati itu positif. Memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Ada orang lain, entah itu orang bentuknya gimana saja. Haleluya, Tuhan berkati engkau. Tidak ada kata-kata jelek. Itu salah. Maka itu yang pantas menyebut Tuhan Maha Besar, Allah Maha Besar. Karena kedasatannya luar biasa dalam kehidupan setiap manusia. Sehingga pada saat Simeon dan dia melihat dan mengangkat, ya, menantang anak itu, mengangkat dan memuliakan. Ini anak yang luar biasa. Keselamatan, terang Tuhan ada di anak itu. Ibunya kaget, loh, iki seperti ini. Iki apa nih? Yusuf dan Maria bingung, loh, orang ini bicara apa? Kok aneh tentang anak ini? Ada dua perbedaan cara mendengar dan menerima. Karena dia sekian tahun hidup dalam Tuhan, maka dia bisa melihat siapakah orang ini. Jangan dilihat dari casingnya ya, tapi dari suara Tuhan, batin kita. Maka kita bisa membedakan apakah ini kehendak Tuhan ataukah ini kehendak manusia. Maka kalau itu kehendak Tuhan, kata-katanya itu sejuk, pikiran sejuk. Kita melihat orang lain biarpun itu belum mandi, ya sejuk. Ya kan? Seperti suami melihat istri melihat suami belum mandi ya sejuk. Loh, anak-anaknya seperti belum mandi seperti itu ya sejuk. Kenapa? Itu karena apa? Kasih. Cinta Tuhan, cinta kasih orang tua terhadap anak terhadap orang tua, kan itu. Sehingga sesuatu itu sudah menghilangkan segala sesuatu, menghilangkan semuanya. Tapi yang ada itulah kebaikan, damai sejahtera dalam kehidupan keluarga. Nah, saya terkasih, luar biasa. Tidak sembarangan orang itu dipilih seperti ini. Simeon, Tuhan telah mendengarkan apa yang dijanjikannya, apa yang dirindukannya. Ia seorang yang benar di hadapan Tuhan dan saleh, menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Siapa yang mau seperti ini? Ada nubuatan kamu tidak akan mati sebelum melihat Tuhan Yesus. Kamu tidak akan ada janji, ada nubuatan pergi Yerusalem,
ya, ke bait suci sana. Kalau belum ke sana, belum meninggal. Ada yang nubuatan-nubuatan seperti itu. Pada saat dia melihat kemuliaan Tuhan, didoakan dia rindu sekali didatangi oleh hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan, didoakan. Setelah didoakan pujian, merasakan kasih setia Tuhan, dipanggil Tuhan. Kalau pengalaman pelayanan dulu, setiap ada teman di sini mendoakan dalam nama Tuhan Yesus, orang itu sebentar dipanggil Tuhan. Wah, karunianya pencabut nyawa. Dulu pernah pengalaman seperti itu. Tapi sekarang dimasukkan bahwa itu semuanya ada waktu-waktunya tertentu di mana Tuhan berkehendak. Ada itu penyembuhan di mana Tuhan berikan nanti penglihatan dan sebagainya supaya kasih karunia Tuhan dinyatakan. Saudara terkasih, Simeon begitu luar biasanya menjaga hati, menjaga sikap dan tindakan supaya dia hidup salah. Itu perjuangan yang luar biasa. Perjuangan yang luar biasa. Saudara terkasih, di sini kita berjalan, kita minta roh Tuhan, hikmat Tuhan supaya kasih karunia Tuhan menguatkan seperti Simeon pada saat kita menerima janji-janji Tuhan. Keselamatan yang dia lihat, melalui anak yang sudah diurapi, begitu bahagianya, menguatkan iman bahwa janji itu tidak kosong. Di dalam perbantan sampai saat ini, bahwa janji Tuhan lahirnya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu tidak kosong. Itu sudah dinubuatkan luar biasa. Kita lihat di dalam perjanjian lama, banyak sekali nubuatan-nubuatan yang sudah diberikan. Kalau salah satu syarat sebagai anak, ya, sebagai bayi, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesias, itu sudah dinubuatkan terlebih dahulu. Itu satu ciri, ya, di dalam perjanjian lama. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada Juru Selamat selain daripadaku. Pasti. Tidak ada lain. Akulah Tuhan dan tidak ada Juru Selamat selain daripadaku. Sudah ditunjukkan, ditampakkan, ya. Sudah disuarakan oleh Nabi Yesaya. Yang kedua, 2 Samuel 22 ayat 2 sampai 3. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, Juru Selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan." Saudara terkasih, ini nubuatan-nubuatan yang ada dan bagaimana kasih Tuhan tentang siapakah Yesus Kristus. Sudah menikmati, merasakan dan melihat kasih setia Tuhan. Nubuatan itu janji Tuhan, dan Simeon menerima pernyataan ini, pewahyuan ini. 2 Timotius 1 ayat 10. Sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Itu bagaimana kasih dan kuasa Tuhan. Yesus itu siapa? Yesus itu siapa? Di sini dinyatakan Yesus Kristus itu telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Luar biasa. Biarlah kasih karunia Tuhan dinyatakan untuk umat manusia yang saat ini banyak sekali menerima kasih setia Tuhan. Dia merasakan akan kasih Tuhan dan dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau di dalam kitab Mazmur di sini ayat 16 dan 11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ada nikmat senantiasa di dalam Yesus. Maka tadi ada pujian dengan bahasa Jawa,
sungguh enak dan luar biasa, nyaman, tenang, dan keselamatan karena diberikan. Jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pernyataan-pernyataan pewahyuan yang luar biasa diberikan. Mesias, anak Tuhan, Mesias yang diurapi Tuhan, dibuktikan sehingga Simeon mendengar, Simeon merasakan, Simeon melihat dan menantang. Luar biasa. Saudara terkasih di dalam Tuhan, mari kita belajar dari Simeon ini, kesalehan, hidup yang benar di hadapan Allah, sehingga mulut kita, hati kita bisa mengenal Tuhan Maha Besar. Engkau Allah yang luar biasa. Janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, dalam kehidupan kita, sehingga janji dan iman kita itu tidak kosong, karena Tuhan telah mendengarkan apa yang menjadi kerinduan kita. Seluruh umat, seluruh bangsa-bangsa merindukan akan Sang Juru Selamat. Amin. Mari kita berdoa. Kasih setia Tuhan yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kita dan setiap manusia yang merindukan akan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus urapi dengan kasih-Mu, sehingga umat-Mu merasakan akan janji-Mu, melihat dan memulihkan nama-Mu. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Itu juga untuk bangsa-bangsa lain, untuk umat yang Engkau cintai, Tuhan Engkau urapi dengan kasih setia-Mu. Karena firman Tuhan sudah tertulis, Mesias untuk umat Israel, umat yang percaya kepada Engkau, umat yang setia, orang-orang yang merindu dan haus akan Engkau. Setiap bangsa-bangsa yang rindu dan haus, Tuhan siapkan Sang Juru Selamat, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus, kehendak-Mu yang beracara, kehendak-Mu yang ada di dalam kehidupan setiap umat atau setiap bangsa. Dalam nama Yesus, Engkau jamah hatinya, Engkau buka hatinya seperti Simeon. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hingga keselamatan, damai sejahtera, bahkan segala sakit penyakit Engkau angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami punya Tuhan Yesus, punya iman dan percaya. Saya percaya, kami percaya Tuhan senantiasa mendengarkan suara batin kami, suara hati Indonesia. Dalam nama Yesus, Engkau keluarkan dari segala sesuatu yang tidak benar. Pandemik ini Engkau lewatkan dari bangsa ini dalam nama Yesus, sehingga melihat kemuliaan Tuhan Yesus di Indonesia dan setiap bangsa, setiap umat yang rindu dan haus akan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kita semuanya bahwa Tuhan itu sangat baik, dan Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita semuanya. Dan saya tetap akan mengatakan Bapak Ibu, si kita hidup sampai hari ini, saudara selamat sampai hari ini, itu luar biasa. Sebab ada beberapa orang di karantina Bapak Ibu, diisolasi. Bapak Ibu ini bisa sampai di sini kan, itu kasih karunia betul, ya. Pernah nggak Bapak Ibu berpikir, aku kok bisa hidup sampai hari ini? Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, karena Tuhan kita itu baik, berikanlah yang terbaik untuknya. Ya, kita akan
memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Kita naikkan pujian, kiranya doa Yabes ya. Kiranya